Siang Bu, perkenalkan saya perawat Novika. Kebetulan saya di sini adalah konselor untuk penyakit HIV/AIDS. Nah di sini kan Ibu sekarang lagi mengandung ya Bu ya. Sekarang usia kandungan Ibu udah berapa bulan? Udah berapa minggu? 7 bulan. Udah 7 bulan. Nah begini Bu, kan kalau kita dalam kehamilan itu kan kita harus melakukan biasanya pemeriksaan triple eliminasi. Triple eliminasi itu yaitu bisa berupa pemeriksaan tentang HIV/AIDS, hepatitis, ataupun sama satu lagi sifilis. Nah jadi di sini saya mau menjelaskan dengan Ibu tentang apa itu HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS ini Bu, yang diserangnya itu pertama kali itu adalah imun kita, kekebalan tubuh kita kalau bahasa awamnya. Ini nih disebabkan oleh virus. Nah, itu tuh nanti yang berkembang biak menjadi AIDS. Ibu pasti udah pernah dengar kan apa itu AIDS, apa itu pasti udah sering lah orang awam nyebutnya HIV/AIDS kayak gitu kan Bu. Nah, itu tapi dia tidak sama HIV ini dengan AIDS Bu. Kalau AIDS ini berarti dia sudah dia sudah menyerang ke tubuh kita, sementara kalau HIV ini baru virusnya aja masuk ke dalam tubuh kita gitu. Ibu tahu nggak bagaimana cara penularan HIV/AIDS itu? Yang Ibu tahu, tidak tahu ya. Nah, di sini saya mau jelaskan Bu, cara penularan HIV/AIDS itu bisa dari kegiatan seksual seperti kita misalnya berhubungan intim suami istri, atau berhubungan intim bukan dengan suami istri kita kayak gitu. Nah, itu tuh bisa juga dari ciuman atau bisa dikatakan kalau bahasa medisnya oral. Nah, kemudian bisa dari kalau seperti yang kita ketahui kayak LSL atau lelaki penyuka lelaki seperti gay lah gitu Bu. Yang itu tuh biasa dari dubur atau dari lubang pantat. Nah, itu Bu ya. Kemudian bisa juga dari kontak darah. Misalnya nih Ibu luka, Ibu misalnya terkena HIV/AIDS. Saya menyentuh Ibu pas juga saya lagi terluka. Nah, itu bisa juga kemungkinan saya tertular HIV/AIDS, bisa juga dari situ virusnya masuk. Kemudian dari kehamilan atau Ibu menyusui, yang misalnya Ibu dengan HIV/AIDS menyusui anaknya. Nah, itu bisa juga dari ASI, itu bisa juga menularkan virus tadi. Kemudian Ibu tahu tanda-tanda orang terkena HIV/AIDS itu seperti apa? Nah, tidak tahu ya Bu ya. Nah, itu sebenarnya kalau orang HIV/AIDS itu Bu tidak ada tanda-tandanya sebenarnya. Nah, itu tuh dia biasa karena HIV/AIDS ini tidak sama kayak misalnya kita terkena penyakit pilek batuk, tuh langsung virusnya langsung besoknya kita langsung pilek batuk. Nah, itu tuh sebenarnya tidak. Kalau HIV/AIDS ini jalan penyakitnya itu agak lama, bisa sampai 5 sampai 10 tahun. Dia terutama menyerang ke imun tubuh kita dulu. Nah, dia seperti biasa aja lihat orang, misalnya itu kita lihat orang itu seperti biasa, seperti tidak ada penyakit, padahal sebenarnya mungkin di dalam tubuhnya sudah ada virus HIV tadi. Tanda dan gejala klinisnya itu Bu, bagi penderita itu bisa dia kekurangan berat badan, misalnya yang awalnya dia gemuk, lama-lama dalam jangka waktu yang kurun waktu yang agak cepat, tiba-tiba dia kurus, tak mau naik-naik lagi berat badannya, kurus saja kayak gitu, padahal mungkin makannya biasa kayak gitu tapi dia tetap kurus. Kemudian dia diare atau mencret yang lebih kurang 1 bulan berturut-turut itu dia mencret terus. Nah, itu bisa juga, itu tanda gejala klinisnya Bu. Kemudian dia demam berkepanjangan selama 1 bulan berturut-turut. Nah, itu bisa juga. Kemudian infeksi jamur atau kita kenal dengan sariawan di dalam mulut yang banyak dan tidak sembuh-sembuh, itu dalam kurun waktu yang lama, itu bisa juga. Kemudian kalau tes HIV ini Bu, biasanya kita menggunakan dengan alat rapid, itu yang untuk mengetahui itu insya Allah itu sudah akurat, namanya rapid test. Nah, itu kita sudah menyediakan di puskesmas kita. Kemudian kalau misalnya HIV ini sebenarnya dia dari penyakit sifilis itu bisa dia menularkan, bukan bisa menularkan, dari penyakit sifilis itu dia merupakan pintu masuk untuk jalannya HIV atau virus HIV masuk ke dalam tubuh kita, itu dari sifilis bisa. Kemudian
cara pencegahannya Ibu tahu cara pencegahannya, misalnya agar kita misalnya kita janganlah sampai terkena itu gitu. Gimana kita cara mencegahnya? Pernah nggak Ibu dengar seperti apa? Tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Oke, Suami. oke. Misalnya itu yang sembarangan gitu ya. Nah, ya cegah HIV itu kita pertama tuh, ya betul kata Ibu tadi, kita tidak boleh berhubungan dengan pasangan halal, kita tidak boleh berhubungan kecuali dengan pasangan halal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak gonta-ganti pasangan alias setia. Kita harus setia, Bu. Nah, itu. Yang ketiga, seandainya pasangan kita itu adalah penderita HIV, kita harus berhubungan dengan kondom, menggunakan kondom. Nah, kemudian jauhi obat-obatan terlarang seperti narkoba atau seperti apa alat suntik yang digonta-ganti gitu, Bu. Yang ketiga yaitu dengan cara kita selalu mendengar penyuluhan seperti yang saya berikan sama Ibu. Ibu selalu mendengar penyuluhan dari petugas kesehatan, itu dari misalnya kayak LSM yang penyuluhan tentang HIV ini. Nah, berarti kita mulai dari diri kita lah kita bisa menjaga. Itulah sebenarnya cara pencegahan HIV itu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan, Bu? Kalau udah HIV itu berobatnya bisa ya disembuhkan? Kalau sebenarnya Bu, kalau HIV ini dibilang kita belum ada sih penelitian yang mengatakan kalau HIV ini bisa disembuhkan. Tapi bisa kita tekan penyebaran virusnya. Nah, itulah dengan cara kita nanti meminum obat ARV namanya. Itu tuh memang kita harus meminum obatnya seumur hidup. Seumur hidup. Nah, dengan cara itu, Bu. Tapi dia menyembuhkan tuh sekarang penelitiannya belum ada. Cuman dengan cara seperti inilah kita bisa menekan virus yang berkembang di dalam tubuh kita agar tidak menjadi AIDS. Nah, ada lagi, Bu? Oke, kalau gitu kita lanjutkan dengan pemeriksaan triple eliminasinya, Bu ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu ke depannya.